Halo sobatku, ketemu lagi dengan saya ya. Itu saya kali ini mau membagi informasi nih, cara mengetahui akan terjadinya perubahan zaman. Kenapa Jayabaya itu meramalkan akan terjadinya perubahan zaman, wolak-waliking zaman. Saya sendiri sebagai pengamat, saya memiliki beberapa survei. Dan survei saya itu memang tajam gitu, terpercaya gitu. Ada beberapa hal yang akan menjadi tanda nyata akan terjadinya perubahan zaman, perubahan kehidupan. Seperti di dalam ramalan Jayabaya akan terjadinya bencana luar biasa di 2024-2025. Dan kita semua itu masih 50-50. Apakah ramalan Jayabaya itu akan terjadi atau tidak? Kita nggak tahu. Kita masih 50-50. Kalau mau percaya kok ya belum pasti ya, kok belum nyata ya. Tapi kalau nggak percaya lah kok itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan banyak bukti yang sudah terjadi gitu loh. Jadi gini, kalau masa bencana besar, menurut pengamatan saya, suatu bencana besar akan mengubah letak geografis bumi dan perubahan lempeng tektonik bumi. Ada beberapa ciri-cirinya. Sebelum bencana itu terjadi, biasanya beberapa tahun sebelum itu terjadi akan terjadi iklim yang mencekam. Iklimnya itu akan mencekam. Iklimnya mencekam di seluruh dunia. Itu efek secara klimatologi gitu ya. Iklimnya tuh mencengkam dan gunung-gunung itu bererupsi terus menerus, banyak yang meletus. Ditambah lagi bencana di mana-mana. Itu sebagai tanda awal akan terjadinya malapetaka, akan terjadinya perubahan gestur tektonik, lempeng tektonik di bumi, geografis bumi. Lalu setelah itu akan terjadinya retakan-retakan besar di belahan-belahan dunia. Di luar negeri terjadi retakan-retakan besar beberapa tahun yang lalu. Terjadi gempa, lalu ada retakan-retakan besar di mana-mana. Itu sebagai tanda nyata akan terjadinya gempa besar yang akan merubah letak geografis bumi dan juga akan merubah gestur lempeng bumi, lempeng tektonik bumi. Jadi yang pertama itu akan terjadinya banyak bencana kecil, lalu setelah itu akan terjadinya retakan-retakan di mana-mana, retakan besar. Lalu bukan hanya itu saja. Lalu yang ketiga, biasanya wilayah yang akan terjadi bencana besar itu, biasanya lempeng-lempeng cesar di wilayah itu akan aktif. Patahan-patahan lempeng tektonik cesar itu biasanya aktif. Banyak yang aktif kembali dan juga akan bermunculan gunung-gunung api baru. Contohnya seperti di Indonesia, akhir-akhir dulu bermunculan gunung api bawah laut Pacitan. Yang dulunya tidak ada, tiba-tiba ada gunung bawah laut Pacitan ya. Ditambah lagi dengan lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo, yang ada di Jawa Timur, yang terus mengeluarkan gas. Padahal gas bumi itu fungsinya sangat penting. Lumpur lapindo sangat penting bagi pergerakan tektonik bumi. Tanpa lumpur lapindo, tektonik bumi itu sudah nyendat. Bukan hanya itu saja, banyak sekali bermunculan. Bahkan di dekat Krakatau beberapa tahun yang lalu itu viral ya. Di dekat Krakatau ada retakan kecil di bawah laut Krakatau yang menimbulkan gelembung-gelembung kecil. Itu sudah sebagai tanda nyata. Apakah ramalan Jayabaya ini akan benar-benar terjadi atau tidak? Dan menurut saya secara pribadi, melalui pengamatan, melalui survei, melalui semua yang saya amati, semuanya pasti akan terjadi.
Semuanya pasti akan terjadi. Karena apa? Semuanya sudah nyata gitu loh. Tanda-tanda akan terjadinya gempa Megatrust itu sudah nyata. Sudah benar-benar sangat nyata. Lalu ketika kehidupan mau berubah, biasanya akan terjadinya perang dunia 3. Seperti di dalam ajaran-ajaran agama ya, biasanya kalau di akhir zaman, penutupan kehidupan, itu akan terjadi perang besar. Kalau di dalam Kristen itu namanya perang Armageddon, perang antara malaikat-malaikat Tuhan yang dipimpin oleh Yesus yang datang kedua kali, dan juga para iblis yang dipimpin oleh Lucifer. Di mana itu akan terjadi di akhir zaman. Biasanya penutupan kehidupan itu akan terjadi perang besar. Tanda-tanda akan terjadinya perang besar juga sudah sangat nyata. Perang antara Israel dan Hamas kali ini yang menghabiskan waktu hampir setengah tahunan, ini menjadi perang paling besar, perang paling parah, perang paling panjang sepanjang periode. Dari Israel kembali lagi ke Bukit Sion. Dari Israel melakukan gerakan Zionis kembali ke Bukit Sion di Palestina karena kemenangan pihak Inggris dan Amerika memberikan wilayahnya. Di mana sejak itu Israel memang tidak disukai oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak suka bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel dianggap pendatang baru, orang asing di tanah Arab. Tetapi bangsa Israel ini semakin hari semakin bertambah banyak. Berulang kali pihak Arab, orang-orang Arab berusaha memusnahkan Israel, selalu gagal. Iran yang menjadi musuh bebuyutan Israel selalu gagal karena Israel selalu dibantu oleh Amerika dan Inggris. Dan perang kali ini perang yang terlama, terdahsyat, yang begitu menakjubkan kali ini. Bukan hanya itu saja, konflik yang terjadi antara Cina, Tiongkok, Cina dan kotanya. Cina itu terbelah menjadi dua loh. Ada Cina, ada Taiwan ya. Taiwan apa Tiongkok itu? Tiongkok ya. Yang bermusuhan dengan Cina. Itu perang saudara. Karena sebenarnya itu adalah satu negara. Bukan hanya itu saja. Permusuhan antara Rusia dan Ukraina semakin hari ini sudah 2 tahun. Perang antara Rusia dan Ukraina tidak reda-reda. Apalagi Ukraina bergabung dalam NATO. Rusia itu musuh bebuyutannya NATO. NATO adalah koalisi di dalam perang dunia yang sudah lampau yang dibuat oleh Amerika. Menjadi saingan terbesar Uni Soviet yang dipimpin oleh Rusia. Tetapi Uni Soviet itu pecah belah. Rusia kesulitan membangun kembali Uni Soviet. Dan saya yakin kok perang dunia ketiga, perang besar umat manusia itu akan terjadi. Karena apa? Semuanya sudah sangat jelas. Faktor-faktor perang kecil yang sudah terjadi semakin hari semakin memanas dan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan perang dunia ketiga akan nyata. Dan itu sebagai tanda bukti akan berakhirnya zaman ini, zaman kegelapan, dan Ratu Adil akan kembali lagi tampil di zaman baru, zaman penuh kemuliaan, zaman keemasan Nusantara, di mana Ratu Adil akan memimpin 1/8 bumi, menjadi seorang ratu, seorang raja, seorang penguasa yang menguasai 1/8 bumi, menjadi orang yang sangat dikagumi, menjadi sosok yang luar biasa. Jangan lupa dukung terus perjuangan Ratu Adil. Doakan deh semoga Ratu Adil lekas muncul
Dan jangan lupa klik like, subscribe video ini.